Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Assalamku. Jadi di video kali ini ya saya ingin membahas masalah susah tidur ya. Jadi teman-teman mungkin masih banyak yang ngerasain, mas saya kok susah tidur. Buat tidur itu susah. Kadang baru tidur sebentar itu udah kebangun lagi. Nah itu gimana mas caranya untuk bisa tidur nyenyak terus, karena tidur itu penting ya, tidur itu penting, istirahat itu penting ya. Berapa jam sih? 8 jam dalam sehari ya, itu sudah cukup ya. Kalau kita nggak bisa tidur pasti badan kita akan lemas ya, seperti kita seperti halnya kita begadang. Nah itu kan akan menghabiskan apa ya, darah kita akan berkurang gitu ya, terus menerus ya. Kalau setiap hari darah kita akan berkurang, kita akan lemas loyo ya. Jadi makanya kita harus benahin ya, benahin, apalagi yang sudah lama nggak bisa tidur atau tidurnya itu terbiasa malam-malam ya. Untuk tidur ya, tidur malam ya, saya bahas tidur malam dulu. Tidur malam itu harusnya kalian maksimal jam 10 malam ya, nanti bangun jam 5 bisa. Jadi kan berapa jam? 11, 12, 3, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam lah ya. 7 jam udah lumayan ya. Nanti bisa dilanjut untuk tidur siangnya. Ini yang saya bicarakan yang lagi susah tidur, yang lagi apa ya, menderita asam lambung ketan-siti ya, itu harus istirahat dulu ya, istirahat dulu. Yang merasa parah seperti saya dulu, saya juga istirahat dulu. Saya nggak mau mikirin aktivitas-aktivitas yang berat, karena penyakit ini penyakit yang lama. Saya dulu juga nggak tahu kalau penyakit ini itu ternyata penyakit yang apa ya, kronis lah. Kronis itu artinya lama ya, artinya itu lama, bisa berbulan-bulan, bisa bahkan bertahun-tahun ya. Yang namanya penyakit itu ya nggak bisa dihindari ya, nggak tahu kapan datangnya, nggak tahu kapan sembuhnya, kita nggak tahu. Yang penting kita tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik, itu saja. Nah untuk tidur malam itu saya ya, ini tips dari saya yang saya alami sendiri. Itu untuk tidur kalau susah ya, kalau susah tidur kalian jam 9 itu udah siap-siap dulu ya, udah siap-siap, udah terakhir makan. Biasanya saya habis maghrib atau habis isya ya, itu saya terakhir makan terus minum atau minum herbalnya, itu nggak apa-apa. Kalau mau tidur juga nggak apa-apa, yang penting jam 9 itu udah siap-siap kalau kita itu mau tidur ya. Kita mau tidur. Terus yang saya lakuin itu tenang, rebahan dulu, dinakkan dulu, pakai bantal. Waktu itu saya masih parah-parahnya itu pakai bantal 2 ya, 2 sampai 3 lah. Yang penting di leher sini dikasih 1 biar nggak terlalu dengkek gini ya, biar nggak terlalu dengkek. Karena nanti kalau dengkek malah lehernya malah sakit ya, lehernya sakit. Leher dikasih 1, terus di sini 3 itu ya, gitu yang saya alami. Saya tidur setiap hari begitu, pakai bantal yang lebih tinggi. Biar apa? Biar reflux dari asam lambung tersebut, kalau misal sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu itu ada reflux atau ada asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, itu nggak bisa sampai ke atas ya. Jadi dia cuma pengennya naik tapi nggak bisa, karena mulut kita lebih tinggi daripada lambung kita, itu ya. Itu sepengalaman saya yang saya tahu. Dan sedia air putih atau air hangat, lebih baik air hangat sih ya, lebih baik air hangat, air putih hangat itu di termos. Saya sedia termos, saya kasih sebelah saya, dan udah ada gelas juga ya. Itu buat nanti kalau pas kebangun ya, kalau pas kebangun biasanya kan kaget kebangun, langsung minum air putih hangat biar tenang. Kalau bisa, kalau ada makanan seperti roti atau apa atau buah-buahan itu diletakkan di dekat situ nggak apa-apa
Ya kalau misal nanti tiba-tiba malam lapar bisa nyemil buah, nggak apa-apa, nyemil buah nggak apa-apa, ya nggak ada larangan. Yang penting selagi makanan itu aman, tidak pantangan, itu nggak apa-apa, gitu ya. Jadi nggak harus, mas, kita harus jangan, kalau pas malam itu jangan ngemil, nanti regenerasi sel dari lambungnya itu nggak masalah ya. Yang kita bahas itu agar tidurnya itu lelap dulu, lelap, terbiasa tidurnya, nanti tercukupi, nanti semua regenerasi sel di lambung itu akan tercukupi dengan sendirinya ya. Kalau kita nggak bisa tidur, kita susah tidur, dikit-dikit kebangun, gimana ya? Kan kita atasi dulu dari susah tidurnya itu ya, susah tidurnya itu diatasin dulu ya. Kalau nanti sudah berhasil, baru mikirkan yang regenerasi. Tapi regenerasi itu secara otomatis kita nggak tahu ya, itu karena di dalam lambung kita nggak tahu ya, apakah dia meregenerasi dengan sempurna atau tidak sih, kita juga nggak tahu. Yang penting kita usaha untuk bisa tidur dengan waktu yang tercukupi, gitu ya. Terus untuk yang masih susah juga, bisa dengerin sholawatan ya di handphone, bisa download ya. Terus atau dengerin audio relaksasi untuk tidur, itu banyak sekali ya. Ternyata itu banyak sekali. Kalian cari yang sekiranya cocok di jiwa kalian. Kalau pas tidur sambil dengerin ceramah atau dengerin sholawat, itu nggak apa-apa ya. Dengerin sholawat, kalau terbiasa nanti gimana mas, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian intinya bisa tidur, gitu saja. Terus nggak kebangun, intinya gitu ya. Kebangunnya nanti kalau bangun secara normal lah ya, nanti pagi bangun ya, kebangun kalau mau ke kamar mandi ya wajar lah, lumrah ya. Kalau kebangun seperti tiba-tiba kebangun kaget, nah itu nggak wajar ya. Saya dulu juga sering gitu ya, yang saya alami juga gitu, sama ya. Saya susah tidur, kebangun, dada berdebar, mimpi buruk, itu semuanya pernah saya alami. Nah terus untuk tidur siang gimana mas? Sama ya, tidur siang kalian yang penting sehabis makan ya, habis kalian makan kan perut terasa terisi ya, terus kalian duduk dulu, jangan tidur dulu. Nanti kalau sudah hampir 1 jaman kalian bisa tidur ya, bisa tidur ya, sama sambil dengerin relaksasi. Nanti lama-lama kelamaan kalian terbiasa tidurnya mudah, tanpa relaksasi pun kalian langsung tidur. Kalian coba saja kalau nggak percaya ya, karena saya yang ngalamin sendiri, saya pernah ngalamin ya. Terus untuk tidur siang ya, untuk tidur siang itu juga perlu ya, itu juga perlu selagi kita masih ngerasa sakit ya dari asam lambung Gordon-Chet ini, dan kita harus butuh banyak-banyak istirahat ya untuk masalah tidur. Dan mungkin ada yang masih juga susah tidur, nah itu mungkin kurang sabar ya, kurang telaten. Semua itu ada prosesnya, nggak bisa langsung instan cepet langsung cespleng, itu nggak bisa. Saya dulu juga gitu ya, saya atur jamnya, saya benar-benar atur ya, karena saya pengen segera sembuh gitu ya, segera pengen cepat-cepat bisa tidur seperti normal, seperti dulu lagi ya. Kalau kita nggak bisa tidur, ada juga yang memang disengaja untuk begadang. Nah itu jangan ya. Untuk begadang itu sebenarnya kalau tubuh kita masih parah, masih nggak enak, masih banyak sekali sensasi, itu jangan dulu ya. Intinya kalian benerin dulu, nanti kalau udah enakan mau begadang nggak apa-apa ya. Yang penting begadang itu kalau pas ada kepentingan saja, jangan setiap hari begadang. Itu juga bikin ngaruh banget ya untuk kesehatan kita ya. Oke, jadi itu ya untuk masalah tidur ya. Jadi
saya cuma bisanya ngasih tips ya seperti itu, karena itulah yang saya alami, yang saya lakukan ya. Jadi nggak ada perlakuan khusus, itu nggak ada di penyembuhan saya, itu nggak ada perlakuan khusus, khusus ini, khusus itu, khusus alah ribet ya. Yang penting kalian lakuin dengan benar, dengan sabar, dengan telaten, nanti lama-lama kalian akan ngerasain hasilnya. Coba saja kalau nggak percaya ya, silakan dicoba ya. Jadi di sini saya, kalau kalian pengen nyoba, kalau kalian percaya dengan saya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Intinya saya pengen berbagi pengalaman yang pernah saya alami sewaktu dulu saya masih parah nggak bisa tidur ya. Jadi nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh, itu nggak ada, pasti kita semuanya akan sembuh ya, tapi dengan keuletan kita ya. Kalau kita tidak ulet, masih makan sembarangan, masih nggak nurutin tiga pola hidup sehat ya, masih sembarangan nggak peduli ya, menurut saya nggak akan bisa ada perubahannya ya, tetap gitu-gitu terus ya. Oke, jadi gitu saja untuk masalah tidur, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin masih susah tidur atau sering mimpi buruk juga ya. Itu tipsnya, intinya tenangkan pikiran dengan merelaksasi pikiran kita dengan audio relaksasi, itu juga udah cukup. Dan sedia sedia fresh care juga ya untuk oles-oles ya, itu enak banget. Terus sedia air putih hangat, terus sedia cemilan seperti buah, nanti kalau pas kebangun perut lapar tinggal ambil gitu setiap hari ya. Oke, jadi gitu saja sih kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.